Selamat datang di segmen analisa. Peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi kepada seorang siswi berasal dari Lampung Utara yang dia ini dibegitukan oleh 10 orang secara bergiliran di sebuah gubuk di daerah Lampung Utara. Ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang tingkat kriminalitasnya sangat tinggi sekali. Bahkan 3 di antara 10 orang tersebut ini usianya masih sekitar 14 tahun, 15 tahun, dan juga 17 tahun. Kalian sudah tahu ya apa yang akan terjadi kalau kita melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikatakan bahwa kalau ada anak di bawah umur melakukan kegiatan yang berujung pidana seperti ini, itu nggak boleh dihukum lebih dari 10 tahun. Tetapi efek yang dirasakan oleh siswa SMP ini luar biasa sangat menyayat hati. Pada saat aku melihat dan juga mendengar bagaimana siswa SMP ini menceritakan dia ditipu sama temannya sendiri. Kronologinya diawali pada 14 Februari 2024 lalu. Pada saat itu dia sebenarnya lagi mau berangkat main futsal. Dia lagi di rumah neneknya. Kemudian ada temannya yang ngechat dia WhatsApp, ditanya, "Kamu lagi di mana?" "Oh, aku lagi tempat nenekku, aku mau main futsal, tapi aku mau pulang dulu nih, mau ngambil sepatu futsalnya." Nah, tiba-tiba temannya ini nyuruhlah ada salah satu teman lainnya, inisialnya D, yang bilang bahwa, "Nggak usah khawatir, kamu nggak usah mesen Gojek atau alat transportasi motor di sana, nggak usah, karena ada yang jemput kamu nanti biar dianterin, kamu pulang ke rumah, ambil sepatu, langsung ke tempat futsal kamu." Nggak lama dari chattingan tersebut, tiba-tiba sudah ada dong sosok yang menjemput siswi SMP ini. Nah, ternyata pada saat dijemput itu teman-teman, siswi SMP ini sebenarnya sudah agak menolak awalnya. Dikatakan bahwa aku nggak begitu kenal, katanya adalah Dandi dan juga satunya orang namanya kalau nggak salah siapa ya, Apri dan juga Dandi adalah 2 orang yang dia kenal sebenarnya. Tapi kalau untuk 8 orang lainnya yang menunggu di gubuk tersebut dia tidak tahu siapakah. Jadi singkat cerita pada saat akhirnya sempat menolak, yang menjemput itu akhirnya ya sudah dia berangkat. Pada saat dia berangkat dengan Dandi, dengan motor yang dia kendarai, dia bilang begini bahwa kamu nggak usah mesen ojek, daripada uangnya kamu buat bayar ojek, mendingan buat kamu simpen aja. Ya sudah, akhirnya oke lah, namanya juga anak SMP, jadi dia nggak berpikir panjang. Dan pada saat dia naik motor bersama Dandi tersebut, dia itu teriak, ngebut, dia bilang bahwa, "Kamu kok ngebut banget, itu kan rumah aku gitu, kenapa kamu ngelewatin rumah aku?" Dia mulai ketakutan. Pada saat itu dikatakan bahwa si Dandi bilang bahwa nggak usah khawatir, kita mampir ke tempat temanku dulu. Ternyata pada saat dia ngebut naik motor tersebut ngelewatin rumahnya dari korban ini, justru malah dia berhenti di sebuah hutan-hutan, karena di Lampung Utara itu masih banyak perkebunan ya teman-teman. Di sana dia malah pergi ke sebuah gubuk. Dia awalnya nggak mau masuk ke gubuk tersebut, tetapi dikatakan bahwa, "Kamu ngapain di sini, terketakutan loh, ada sesuatu hal malah nggak enak, mendingan ikut aku aja ke gubuk." Singkat cerita, akhirnya sampai ke gubuk tersebut dengan Dandi. Ternyata di situ ada 9 orang yang sudah menunggu dia. Pada saat sudah masuk ke sana, lantas terjadilah hal seperti itu. Siswi SMP ini pada saat menceritakan dia menangis teman-teman, menangis yang luar biasa. Sebuah pengalaman hidup yang tidak akan mungkin bisa dia lupakan. Pada saat dia masuk ke dalam gubuk tersebut, lantas dia ditarik, dibegitukan, ya sudahlah, terjadi hal seperti itu. Bahkan juga dia diberikan minuman yang selama 3 hari 2 malam orang tuanya ini mencari dia kemana-mana. Dan tahu nggak sih pada saat bagaimana orang tuanya ini berhasil menemukan putrinya ternyata berada di gubuk tersebut. Ternyata di kelompok mereka ini, mereka udah saling cerita satu sama lainnya. Kesannya ini kayak jiwa patriarki, menganggap dia ini hanya mainan doang gitu loh. Jadi ceritanya kenapa orang tua dari siswi ini yang bernama Leni, ibundanya korban, itu bilang bahwa, "Saya itu sempat ngobrol dengan salah satu temannya, dan temannya itu ngaku bahwa si siswi SMP ini sempat ngechat dia lewat WhatsApp. Dia bilang begini bahwa, 'Kamu kesini dong, aku ketakutan nih, nggak enak nih, ada lagi di gubuk dan semuanya ada pria di situ.'
tapi mungkin nggak dijabanin, baru setelah hilang sudah 2 hari, 3 hari 2 malam, akhirnya dikasih tahu coba aja cek di gubuk, dan ternyata betulan pada saat dicek di gubuk tersebut langsung dong. Pada saat datang Ibunda Leni ini datang dengan petugas kepolisian setempat dan melihat ternyata ya ampun, putrinya sedang di ujung sana dengan hal yang sangat menyedihkan dengan begitu kondisinya. Dan 10 orang tersebut itu pada kabur semua, tapi ada 6 yang sudah ditangkap. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadila Astutik, bahwa 6 orang ini sudah ditangkap dan 4 orang lagi kabur. Nah, tokoh utamanya yang ngejemput siswi SMP ini yang bernama Dandi ini juga masih belum ditangkap. Sebenarnya kasus seperti ini teman-teman, ini banyak terjadi tidak cuma di Lampung, tapi juga banyak di provinsi lain. Tapi kalau aku boleh garis bawahi ya, Lampung Utara itu memang luar biasa, cukup tinggi sekali kriminalnya, mulai dari pencurian motor, ataupun juga pencurian pada umumnya, atau kekerasan, atau hal-hal seperti ini. Nah, yang paling menyedihkan lagi adalah ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa ini sih salahnya dari siswi ini gitu. Kenapa dia mau berada di sana? Sebenarnya gini ya teman-teman ya. Ini karena dengan jiwa patriarki yang masih cukup tinggi di Indonesia, walaupun dia sudah menjadi korban tapi masih disalahkan aja. Menurut aku gini, yang salah siapa dari peristiwa ini? Yang salah adalah ke-10 orang tersebut. Kalaupun seandainya memang betul siswa SMP tersebut mungkin sedang pendekatan dengan salah satu pelakunya, bukan berarti dia mau dibegitukan oleh 10 orang. Dan ini jelas-jelas selama 3 hari 2 malam dia tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Apakah dia bisa menikmati? Jadi please tolong jangan berikan komentar bahwa makanya jadi perempuan jangan A, B, C, dan D. Menurut aku ini sama sekali tidak ada hubungannya. Dan kalian juga harus tahu, beberapa kali aku ngobrol dengan rekan-rekanku yang bekerja di bidang forensik, dan juga mereka adalah sebagai anggota polisi juga, di pasal undang-undang kita, aku lupa undang-undang berapa, kalian cek aja di Google, itu kalau ada korban seperti ini kemudian terjadi kehamilan, dan itu usianya masih di bawah 3 bulan, itu boleh kok dihilangkan. Secara undang-undang itu diperbolehkan, tetapi kalau memang ada pertimbangan lain, gak apa-apa, mau saya jaga, mau saya rawat, ya it's fine, itu another story. Tetapi kita bahas adalah secara legalnya. Lantas hukuman apa yang pantas untuk semua orang ini? Ya menurut aku hukumannya gak mungkin lah, walaupun usianya masih ada 14 tahun, 15 tahun, dan 17 tahun, please untuk Mahkamah Konstitusi juga harus melihat, mengecek kembali bahwa jangan mentang-mentang usianya masih belasan seperti ini, lantas dia bisa berlindung di balik undang-undang yang menurut aku sudah tidak relevan lagi untuk semua konteks, untuk semua kondisi. Masa sih usia 14 tahun sudah berani melakukan hal seperti ini? Dari ke-10 orang tersangka ini, yang 6 baru ditangkap, memang ada beberapa peranannya masing-masing. Ada peranannya itu yang dikatakan adalah sebagai pelaku utamanya. Pelaku utama ini adalah Apri dan juga Dandi. Dan dikatakan bahwa Dandi atau Apri ini sebenarnya dulu sempat naksir dengan si korban ini, tapi nggak dijabanin. Dan dari ke-8 orang yang bersama di peristiwa tersebut, tidak ada satupun yang dikenal, dan 4 orang itu kurang lebih mereka hanya ikut-ikutan doang gitu. Jadi setelah diperiksa lebih dalam, ini temuannya adalah setelah dilakukan BAP ya, ternyata mereka ini selama 3 hari 2 malam itu, mereka tuh sekelompoknya, satu geng-gengan tuh ngerasa kayak bangga. Weh, mau coba nggak nih? Mau nyicipin nggak nih? Jadi mereka tuh datang gantian satu persatu, dan 4 orang itu hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi yang lain itu memang adalah sudah merencanakan jauh-jauh hari. Rencana mereka tuh sudah sangat matang sekali ya, walaupun mereka tinggal di daerah, tetapi untuk urusan seperti ini, mereka sepertinya sudah sangat berpengalaman sekali. Bertepatan dengan 14 Februari 2024, aku tidak bermaksud menyalahkan tentang budaya Valentine. Sebenarnya budaya Valentine itu, bagi sebagian yang merayakan, adalah sebuah bagian yang sangat indah. Kasih sayang yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi mungkin di sebagian netizen atau masyarakat yang boleh dibilang tidak berpendidikan atau ekonomi bawah, mereka berpikir bahwa Valentine itu adalah untuk urusan yang berhubungan dengan seperti itu. Jadi mereka merayakannya dengan kumpul di sebuah gubuk di tengah kebun, di tengah hutan di sana, kemudian dengan ada, ya kalian lihat, minum-minuman, dan juga mengundang salah satunya adalah korban ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Dan mudah-mudahan
dari masyarakat sekitar tidak memberikan hukuman lagi untuk korbannya. Karena bagaimanapun juga dia adalah korban dan dia tidak mau peristiwa ini terjadi. Kalaupun seandainya ada yang bilang, makanya jangan pakai baju seksi, makanya jangan pakai atau ikut dengan orang yang belum dikenal, ini jangan disalahkan lagi, karena bagi aku pribadi itu sudah tidak masuk akal dan juga tidak manusiawi. Pada saat ada keterangan dari korban bercerita di sini bahwa waktu dia itu lagi chat-chatan ya, waktu dia lagi di rumah neneknya, dia itu ngechat bahwa ayo dong datang ke sini ke Bedeng, dibujuk, nggak apa-apa main futsal, tapi nanti dijemput, kita nongkrong dulu dan sebagainya. Tapi itu semua adalah tipu muslihat aja. Mungkin ada yang bilang, kalau aku lihat di TikTok ya banyak yang menyalahkan, kenapa kamu nggak loncat aja pada saat kamu naik motor ngelewati rumah kamu, kenapa kamu nggak loncat? Ya setiap orang kan punya kondisinya berbeda-beda, dia juga pasti takut A, B, C, dan D. Dan kenapa juga banyak yang mempertanyakan, korban ini nggak WhatsApp ke ibunya atau ke bapaknya, justru malah ke temannya. Ya, ini bisa menjadi salah satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita agar hubungan antara orang tua dan juga buah hati itu harus benar-benar saling terbuka. Mungkin karena ada rasa ketakutan, rasa nggak enak atau takut dimarahin, nggak terbuka. Ya, ini nggak bisa dipungkiri ada peranan juga yang budaya kita ya, bahwa kalau buah hati dengan orang tua itu terlalu dekat, ada yang menganggap bahwa nanti mereka tidak hormat, tidak respect. Padahal sudah tidak lagi zamannya seperti itu. Tidak bermaksud menyalahkan orang tuanya. Menurut aku juga kita nggak bisa mengejudge bagaimana parenting dari seseorang, karena setiap orang kan latar belakangnya berbeda, lingkungannya berbeda. Cocok strategi parenting di keluarga A belum tentu cocok parenting di keluarga B. Apalagi aku tahu sendiri bagaimana kondisi di Lampung Utara. Dulu aku sempat bekerja di Lampung, teman-teman. Lampung Utara adalah salah satu wilayah yang sering aku supervisi, dan di sana itu kalau sudah di atas jam 8 malam, dulu ya 10 tahun lalu mungkin, itu udah sepi banget karena memang tingkat kriminalnya sangat tinggi sekali. Bahkan area-area yang mau menuju ke Waikanan, yang apa itu namanya, ya area-area kesana dekat Lampung Utara juga, itu gila. Yang namanya kriminalitas itu udah bukan hal yang aneh lagi ditemui sehari-hari di sana. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, menurut aku sangat wajar jika orang tua mungkin cenderung keras kepada buah hatinya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Jadi please teman-teman jangan mengejudge lagi, karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda, apalagi di daerah Lampung Utara yang mudah-mudahan sekarang, aku sudah lama sekali nggak pernah ke sana, sudah belasan tahun kayaknya, sudah lebih dari 10 tahun aku nggak pernah ke sana. Mudah-mudahan sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan ini semua. Dan itu yang bisa aku bahas mengenai kasus yang sangat menyedihkan ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.